Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Hasti Indah Ramadhani. Saya merupakan mahasiswi jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Sriwijaya. Di sini, saya akan mempresentasikan salah satu materi dari mata kuliah penganggaran perusahaan, yaitu anggaran laba. Kalian pada tahu kan, apa sih tujuan utama dari perusahaan? Yap, betul sekali, untuk menghasilkan laba. Lalu, apa sih anggaran laba itu? Anggaran laba adalah jumlah laba yang ingin diperoleh oleh perusahaan melalui kegiatan operasional yang mencakup kegiatan produksi dan penjualan dalam suatu periode tertentu. Ada 3 metode yang dapat digunakan dalam menyusun anggaran perusahaan, yaitu 1. Metode a posteriori, 2. Metode a priori, 3. Metode pragmatis. Metode a posteriori adalah metode penyusunan anggaran laba yang ditetapkan sesudah proses penetapan rencana secara keseluruhan, termasuk penyusunan anggaran operasional. Laba usaha ini akan diketahui dengan sendirinya setelah anggaran operasional disusun oleh perusahaan. Nah, itu berarti metode ini menggunakan anggaran penjualan sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Untuk lebih jelasnya, proses metode a posteriori akan dijelaskan melalui bagian berikut ini. Di metode a posteriori dapat dilihat di bagian bahwasannya anggaran penjualan terdapat di awal. Setelah menentukan anggaran penjualan, barulah kita menentukan anggaran produksi. Yang termasuk anggaran produksi itu ada anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, serta anggaran biaya operasional. Nah, setelah ditentukan semuanya, barulah kita menentukan anggaran laba di akhir. Selanjutnya, metode a priori adalah metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan terlebih dahulu pada awal proses penyusunan perencanaan secara keseluruhan. Karena jumlah laba yang ditetapkan di awal proses perencanaan, maka ini akan berpengaruh terhadap seluruh anggaran operasional. Yang artinya, metode ini menggunakan anggaran laba sebagai titik tolak penyusunan anggaran operasional. Nah, untuk lebih jelasnya, proses dari metode a priori ini akan dijelaskan melalui bagian berikut ini. Di metode a priori, anggaran laba ditentukan terlebih dahulu pada awal penyusunan anggaran. Nah, setelah menentukan anggaran laba, barulah kita menyusun anggaran penjualan serta anggaran produksi. Di anggaran produksi itu ada anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, serta anggaran biaya operasional. Yang terakhir yaitu metode pragmatis adalah suatu metode penyusunan anggaran laba di mana jumlah laba ditentukan berdasarkan suatu standar tertentu yang telah diuji secara empiris dan didukung oleh pengalaman. Dengan menggunakan suatu tingkat target laba yang diperoleh dari pengalaman, pengharapan, serta perbandingan, pihak manajemen menerapkan suatu standar laba relatif yang dianggap bisa memadai bagi perusahaan. Untuk lebih jelasnya, proses dari metode pragmatis ini akan dijelaskan melalui bagian berikut ini. Di metode pragmatis, terdapat laba empiris di awal penyusunan anggaran, lalu dilanjutkan dengan anggaran penjualan serta anggaran produksi, dan yang termasuk anggaran produksi itu ada anggaran biaya bahan, anggaran biaya tenaga kerja, anggaran biaya overhead, serta anggaran biaya operasional. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan apa itu metode a posteriori, metode a priori, dan metode pragmatis. Perbedaan dari ketiga metode itu terletak pada titik tolak penyusunan anggaran laba. Kalau metode a posteriori, anggaran laba ditetapkan setelah anggaran operasional atau diletakkan pada akhir penyusunan anggaran.
Kalau metode a priori, anggaran laba itu ditetapkan sebelum dari anggaran operasional atau ditetapkan pada awal penyusunan anggaran. Nah, kalau misalkan untuk metode pragmatis itu sendiri, itu tergantung dari pengalaman atau standar relatif laba oleh perusahaan itu sendiri. Nah, sekarang kalian udah pada tahu kan apa perbedaan dari ketiga metode itu? Mudah kan? Contoh soalnya bakal aku jelasin berikut ini. Contoh soal, PT Rakindo adalah sebuah perusahaan produsen rak buku yang berlokasi di Malang, Jawa Timur. Pada akhir tahun 2009, perusahaan ini menyusun anggaran operasional untuk tahun 2010. Dari anggaran operasional yang telah disusun, dapat diringkas beberapa hal penting sebagai berikut, yaitu perusahaan merencanakan menjual sebanyak 5.300 unit rak dengan harga jual sebesar Rp300.000 per unit, sehingga nilai penjualan dianggarkan sebesar Rp1.590.000.000. Biaya bahan baku dianggarkan sebesar Rp776.500.000. Biaya tenaga kerja langsung dianggarkan sebesar Rp152 juta dan biaya overhead dianggarkan sebesar Rp148 juta, sedangkan biaya operasional dianggarkan sebesar Rp198 juta untuk biaya pemasaran dan sebesar Rp90.500.000 untuk biaya administrasi dan umum. Pada akhir tahun 2010 diperkirakan nilai persediaan yang ada sebesar Rp125 juta dan pada awal tahun 2010 nilai persediaan diperkirakan sebesar Rp73.500.000. Menggunakan metode a posteriori, kita menentukan anggaran penjualan terlebih dahulu. Nah, di sini sudah diketahui bahwasannya penjualanan yaitu Rp1.590.000.000. Lalu kita mencari harga pokok penjualan yang meliputi biaya bahan baku sebesar Rp776.500.000, biaya tenaga kerja langsung sebesar Rp152 juta, lalu biaya overhead sebesar Rp148 juta. Jadi biaya produksi yang diketahui itu sebesar Rp1.076.500.000. Nah, ditambahkan dengan persediaan awal barang jadi sebesar Rp73.500.000. Nah, jadi persediaan total barang jadi itu sebesar Rp1.150.000.000. Dikurangkan lagi dengan persediaan akhir barang jadi yang diketahui sebesar Rp125 juta. Jadi, harga pokok penjualan yang baru itu sebesar Rp1.025 juta. Untuk mendapatkan laba kotor, itu dengan cara penjualan dikurang dengan harga pokok penjualan. Jadi, didapatkan laba kotor sebesar Rp565 juta. Nah, dikurangkan lagi dengan biaya komersil atau operasional yang sebesar Rp268.500.000. Dapatlah hasil dari laba usaha yang dianggarkan yaitu sebesar Rp296.500.000. Demikianlah hasil presentasi saya hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf jika ada kesalahan kata. Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe. Dadah! Thank you.